Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kembali kami mengajak kita semua melalui TV dakwah Al-Sururi, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kadar iman dan takwa inilah yang nantinya akan memberikan keselamatan kepada diri kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat kecuali dengan meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita keseharian, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, sesungguhnya bisa mendatangkan pahala kepada diri kita. Jadi pahala yang kita dapatkan bukan hanya sekedar kita melaksanakan ibadah, walaupun ini adalah merupakan tolak ukur yang lebih utama dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ketika kita lakukan, dia akan memberikan pahala kepada diri kita. Tapi yang paling utama kita ketahui secara bersama bahwa sesungguhnya apabila seseorang itu ibadahnya bagus, salatnya bagus, maka amal lainnya pun akan ikut bagus. Kalau salatnya buruk, maka amal lainnya pun ikut buruk. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mengantar pelakunya untuk menghindarkan dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah salat kemudian dia masih melakukan kekejian, kemungkaran, maka tidak perlu menyalahkan salatnya. Tapi orang oknum itulah yang disalahkan disebabkan dia tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan prosedur yang dimau Allah dan Rasulnya. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedua kalinya, mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke pokok pembahasan kita bahwa sesungguhnya dalam keseharian melakukan aktivitas ini sebenarnya dapat memberikan beberapa pintu peluang pahala kepada diri kita. Tadi sudah kita jelaskan di awal, sejak mulai dari kita tidur sampai kita bangun dari tidur kita, kemudian kita melakukan aktivitas dan kita kembali tidur, itu bisa memberikan potensi-potensi pahala kepada diri kita, tergantung daripada kepribadian kita masing-masing dan niat kita masing-masing dalam menjalani sisa kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam sabdanya, Nabi katakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma tadauhu fi fiyyim ra'atik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna lan tunfiqa nafaqatan. Apabila kita itu memberikan infak, memberikan sedekah, mengeluarkan zakat, melakukan kebaikan kepada siapa saja, tabtagi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma tadauhu fi fiyyim ra'atik. Ya, kita harus mengharap wajah Allah, artinya mengharapkan keridaan, keikhlasan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis ini digambarkan sampai memberi makan kepada istri kita
ketika kita semata-mata mencari makanan yang halal, kemudian niat ikhlas mengharap keridaan Allah, lantas kita suap makanan itu kepada istri kita, itu akan mendatangkan pahala yang sangat dahsyat kepada diri kita. Bahkan dalam hadis redaksi lain, Nabi SAW menyampaikan, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Mohon maaf ya, karena ini terkait dengan masalah hubungan rumah tangga, bahwa antara istri dan suami ketika melakukan hubungan, yaitu semata-mata mengharapkan keridhaan dan rahmat Allah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wajah Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada keduanya potensi pahala dari hubungan yang dilakukan keduanya. Kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan bahwa sesungguhnya dalam kita mengisi kehidupan kita ini, jalan yang kita lalui ada dua alternatif potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Potensi alternatif yang pertama, ketika kita melakukannya semata-mata mengharapkan keridaan Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Potensi yang kedua, ketika kita melakukannya kalau tidak mengharapkan keridaan dan rahmat Allah, maka itu akan mendatangkan dosa bagi diri kita. Kita lihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ara'aitum law wada'aha fil harami kana alaihi wizrun. Apabila kita meletakkan sesuatu permasalahan, sesuatu perkara, sesuatu amal yang kita lakukan itu, dia posisinya terletak pada keharaman, maka kita akan mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Dan apabila kita meletakkan posisi masalah kita, ya, kelakuan kita, pekerjaan kita itu pada hal yang tepat, yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang thayyib, yang baik, maka dia akan mendatangkan pahala kepada diri kita. Jadi, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan dalam menjalani kehidupan kita ini. Sebenarnya ada dua potensi yang akan kita dapatkan. Potensi yang pertama, kita akan mendapatkan pahala. Potensi yang kedua, kita akan mendapatkan dosa, tergantung daripada apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan. Sehingga dalam melakukan pelaksanaan kehidupan kita ini memberikan keberkahan kepada diri kita manakala kita berjalan sesuai dengan prosedur yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.